kemarin ya kita tuh kuliah kemudian apa praktikumnya nanti kita ini aja apa namanya kasih ya kemarin, kemudian untuk kuliahnya mungkin agak semoga nggak membingungkan. Dan udah pernah dapat belum ya kalau misalnya spektrofotometri gitu kuliahnya? Atau Ya, udah pernah belum dapat spektrofotometri terus KLT gitu? seingat saya belum, Pak. Sama sekali. Kalau instrumen berarti belum ya? Instrumen berarti belum pernah ya? Instrumen udah ya, Pak. KLT kayaknya udah pernah. KLT udah pernah ya berarti ya? Oke, udah berarti mungkin langsung aplikasi ya. Oke, jadi saya mungkin akan sedikit membahas yang ini apa sekarang? Apa? Baru saya slideshow Fotometri, Pak. fotometri. Oke, nanti yang biasa digunakan yang berdasar dari struktur fotometri adalah titis ya. Ya, apa sih sebenarnya atau apa gunanya? Mungkin kalau kita kemarin bahas di praktikum ya, sudah banyak sebenarnya yang bisa dilakukan dari analisis kualitatif sampai analisis kuantitatif ya. Kemudian buat apa? Nah, kalau buat apa sebenarnya sudah banyak juga nanti digunakan, misalnya kayak kemarin tentang kadar ya. Kalau nanti di AOMK, saya lagi kemarin saya juga sampaikan, maka berhubungan di Badan POM itu ya salah satu instansi yang apa ya, salah satu instansi kita yang mengurusi tentang obat dan makanan, masih banyak dia pakai itu, walaupun ada satu lagi yang mungkin lebih sophisticated ya, bukan lebih canggih ya, mungkin beda itu lagi, bisa juga lebih canggih. Itu ada kromatografi cair cukup canggih, itu nanti mirip sebenarnya ya. Jadi gunanya apa? Gunanya sebenarnya kemarin sedikit banget sudah kita bahas ya, tentang pemakaiannya masih digunakan juga sekarang, bisa untuk kualitatif, bisa untuk kuantitatif. Untuk bahan-bahan bahan-bahan obat bisa, untuk bahan-bahan yang kita mungkin bisa akan bahas lebih jauh lagi, misalnya obat, makanan, kosmetik juga bisa ya. Jadi masih banyak digunakan ya, Pak. Terus apa sih intinya tuh, apa sih fotometri? Ya, tadi teknik analisis yang berhubungan dengan penggunaan cahaya ya, menggunakan cahaya untuk mengukir konsentrasi bahan kimia ya. Jadi hubungannya karena ada fotonya, otomatis dia pakai ada cahaya ya. Prinsip dasar penyerapan dalam emisi radiasi molekul, nah ini sebenarnya akan sangat berhubungan dengan kimia yang lain, misalnya kimia organik ya. Saya akan bilang kalau ini akan sangat berhubungan dengan salah satunya kimia organik. Kemudian bagaimana proses tersebut digunakan dalam analisis kuantitatif. Satu lagi untuk penggunaannya tadi juga sudah saya singgung, masih banyak kok ini digunakan. Jadi jangan khawatir pada saat nanti misalnya ditanyain kok belajarnya itu enggak, itu masih belum digunakan. Bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana digunakan. Tadi sudah saya sampaikan misalnya pengujian kadar obat, kemudian kadar cemaran dalam sampel makanan atau obat, itu juga masih bisa. Ya, contohnya sebenarnya ada kemarin ya,
di mana namanya itu sudah juga sempat dibahas ya. Saya kemarin kasih contoh beberapa bahwa memang penggunaannya masih banyak ya, tapi menjadi pilihan. Kemudian ini radiasi elektromagnetik, jadi sebenarnya ini banyak berhubungan dengan energi ya. Salah satunya adalah ini radiasi elektromagnetik. Energi radian bisa sebagai gelombang atau partikel. Kita tahu bahwa cahaya itu kan sebenarnya partikel ya, memiliki energi tertentu bergerak dalam ruang dengan kecepatan cahaya. Yang partikelnya itu adalah foton itu bergerak dalam ruang dengan kecepatan cahaya. Jadi pada dasarnya adalah prinsipnya adalah bagaimana pada saat cahaya itu mengenai sampel kita, ya, ini cara memahami dengan mudah saja. Cahaya mengenai sampel kita, susunan yang ada dalam sampel itu akan berubah. Ya, nah, berubahnya itu saja dengan suatu sistematika tertentu yang membuat dia bisa mengeluarkan warna. Sekali lagi, pada saat cahaya atau energi ya, itu mengenai suatu sampel, dalam dia dianalisis itu, sampel akan menerima cahaya itu, kemudian dia akan berubah itu energinya akan ada perubahan energi ini yang akan menghasilkan nanti bisa keluar cahaya atau warna, bukan cahaya, warna di titik-titik tertentu, bisa dibaca pada saat-saat tertentu, misalnya pada bagian gelombang misalnya tertentu. Nanti kita bahas. Ini cahaya, sorry. Elektromagnetik kan jadinya ya. Ya, cuma ini gambaran secara umum aja, ya, enggak terlalu ini. Kemudian, nah, radiasi elektromagnetik, cahaya, panas pancaran, radiasi, sinar X, UV, ya, UV, gelombang mikro, radiasi radio. Jadi yang di atas tadi, kalau spektrofotometri jelas cuma cahayanya saja. Ya, tapi secara umum itu adalah radiasi elektromagnetik. Ya, kemudian radiasi elektromagnetik berbentuknya bermacam cahaya, panas pancaran, sinar X, cahaya ultraviolet, gelombang mikro, radiasi radio. Ini secara umum saja REM. Ya, beberapa sifat radiasi yang dapat dijelaskan dengan suatu model gelombang klasik menggunakan parameter. Nah, ini dulu kita pelajari IPA, banyak gelombangnya berapa, kecepatannya berapa, terus amplitudonya berapa. Ya, karena ini yang normal. Namun gelombang tersebut tidak dapat menangkap fenomena berhubungan dengan absorpsi atau digunakan plus emisi atau pemancaran. Pemancarannya lebih ke warna, energi radiasi. Oke, saya ulang ya, Satu, spektrofotometri ya. Spektrofotometri adalah teknik analisis yang berhubungan dengan penggunaan cahaya untuk mengukur konsentrasi bahan kimia. Ya. Prinsip dasar penyerapan dalam emisi radiasi dan molekul. Prinsip dasarnya dalam emisi radiasi. Radiasi tadi, menurut bagaimana dapat analisis kuantitatif. Nah, sebenarnya secara umum yang digunakan atau energi digunakan adalah radiasi elektromagnetik yang sebagai gelombang sebagai partikel. Ini penjelasan umumnya ya, penjelasan umumnya. Nah, ini gambarannya ada elektron, namanya juga elektromagnetika. Itu dia ada dua. Kita bahas itu, kemudian bentuknya cahaya, panas pancaran, sinar X, ultraviolet, gelombang mikro, radiasi radio. Nah, beberapa sifat radiasi elektromagnetik dapat dijelaskan dengan suatu model gelombang klasik. Ini yang saya sampaikan bahwa kita punya
kita punya dulu pelajaran kalau IPA ya. Kita tahu bisa ketahui panjang gelombangnya, amplitudonya berapa, kecepatannya berapa, itu bisa dicek. Tetapi tidak bisa menjelaskan yang namanya absorpsi dan emisi. Nah, ini lebih ke radiasi. Untuk menjelaskannya, radiasi elektromagnetik disebut sebagai berkas suatu partikel yang terputus atau paket gelombang energi suatu energi yang disebut foton. Energi sebuah foton kurang lebih sama dengan frekuensi radiasi. Jadi radiasi elektromagnetik panjang gelombang, frekuensi, bilangan gelombang. Unit dan simbol jarak antara puncak dan itu ada gambar dengan frekuensi, jumlah osilasi lengkap satu paket lah. Disebut gelombang per detik. Satu oscilasi per detik kalau 1 hertz. Jadi amplitudo, magnetic vector, electric vector. Hanya gelombang, amplitudo kan ininya apa namanya? Simpangannya. Jadi mungkin tidak usah. Ini energi dapat ini sama dengan KP. Frekuensi radiasi elektromagnetik kita pakai. Tidak perlu. Kemudian spektrum radiasi elektromagnetik bervariasi dari sinar gamma hingga gelombang radio. Jadi radiasi elektromagnetik ini bermacam-macam. Ini gambarnya di sini. Visible, ini visible. Kita akan bermain di ini ultraviolet, visible light. 320 sampai 300. Itulah kenapa kemarin berapa itu UV vis-nya berapa rentangnya. Mbak Sinta kemarin waktu ngerjain rentangnya berapa spektrofotometrinya UV vis-nya. Dapat nggak Mbak? Mbak Sinta ada ya? Bentar Pak, lupa ya Pak. Coba dicek di pekerjaanmu. Ada yang bisa? Mbak. Yang 200 sampai 350 nm itu bukan, Pak? Ada yang lebih jauh nggak, Mas? 350 sampai berapa tadi ya? 800, Pak. Nah, biasanya adalah dia kurang lebih 200 300 sampai 800. Tapi 200 sampai 800 itu adalah UV sampai visible. Kalau UV 200 sampai 400, sisanya 400 ke sana itu adalah visible. Kenapa dia UV UV vis itu nanometernya cuma di situ. Ya, nah, kalau infrared nanti ada lagi spektrofotometer inframerah itu beda lagi. Ya, tadi perhatikan ini wavelength-nya ya, panjang apa? Nanonya kecil banget. 10 pangkat 14, 12, 10, 6, ya, kecil banget. Ya, jadi kenapa dia itu pakai 300? Ada yang mengatakan dia 200, itu sampai. Jadi nama gamma ya, di 10 pangkat 3 sampai 1 mikro 400 sampai 100. Ini ada warnanya semua. Ultraviolet radiation. Kemudian yang visible 1000 dari kurang lebih ya ada 1000. Dari secara visible kita tadi yang sampaikan 400 sampai 700. Ada beberapa yang boleh sampai 800. Nah, ini color of visible light. Kenapa tadi saya sampaikan kok bisa metu warnanya gitu. Ya karena memang tadi warna yang jelas adalah ini, warna yang terlihat ini. 380, 420, violet green yellow, 420, 440, violet blue yellow, 440, 470, blue orange, 410. Nah ini absorpsi dan emisi radiasi. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan nggak? Mungkin itu bukan hanya itu sekedar pengertian dan kemudian ada beberapa jabaran yang
dari sononya seperti itu. Ya. Radiasi. Kemarin itu ya mau nggak mau jadi geser sedikit ke pelajaran fisika ya di kita dunia seperti itu. Kemudian dari liburan yang besar yang radiasi itu kita kecilkan sampai di mana kita dapat UV daerah UV. Nah, absorpsi dan emisi radiasi. Bila suatu molekul mengabsorpsi atau menyerap cahaya, energi molekul akan meningkat. Molekul terpromosi ke keadaan tereksitasi, mengemisikan ya, mengemisikan itu mengeluarkan ya, sebuah foton. Jadi karena dia kena radiasi, energinya akan naik. Karena dia punya tingkat energinya akan naik satu tingkat di atasnya. Pada saat nanti dia udah dia kan nggak naik itu kan dia nggak stabil. Yang namanya orang itu atau semuanya lah seluruh bentuk kehidupan itu kan maunya kan stabil. Jadi selalu pacaran ya, jadi kan nggak sudah stabil, ya. Punya istilahnya belajar ya paling nggak stabil lah, nilainya bagus, gitu kan. Jadi juga ini semuanya dalam dunia ini seperti itu. Jadi suatu molekul kena cahaya atau mengabsorpsi cahaya, dia akan kelebihan kelebihan energi. Jadi energi molekulnya naik. Karena di sini ada tingkatannya dari itu. Pada saat dia naik tingkat ini, dia ini nggak stabil. Makanya pada saat dia nggak stabil ini, dia akan mengeluarkan foton. Foton itu energi juga. Dia keluar, energinya turun, kemudian dia akan kembali ke dalam keadaan dasar. Keadaan dasar ini yang kemudian kembali lagi dia nggak akan berwarna lagi, atau warnanya dia mungkin akan lebih beda. Ini sebenarnya yang bisa ditangkap jika punya suatu siklus yang spesifik, yang nanti akan bisa kelihatan di paper itu. Tapi ini secara umum ya. Ini keadaan umum. Tapi kalau nanti di UV pada saat dia naik, kemudian dia bisa suatu kudus itu punya ciri khusus, dia bisa berwarna. Ya. Ada pertanyaan dari sini? Ini dasarnya, ya. Belum? Belum ada, Pak. Oke. Nah, tadi awalnya adalah bagaimana suatu bahan ya atau suatu molekul ya kena radiasi. Ya, kemudian diapakan? Ya, diapakan sama tadi adalah dia bisa radiasi yang melewati suatu bahan atau bahan dapat diabsorpsi, atau apa yang terjadi pada saat radiasi itu melewati suatu medium atau bahan. Satu diabsorpsi, dua dihamburkan. Dihamburkan tahu ya? Scatter itu dihambur-hamburkan juga sih sebenarnya. Kemudian dibiaskan. Dibiaskan itu kalau kayak kita air ya, kita punya gelas, kemudian kita kasih air, kemudian kita kasih sendok. Kalau kita lihat dari samping gelas, dia kan nggak akan lurus ya, betul nggak ya? Sendoknya itu kan kalau kita lihat nggak akan lurus, sendok atas gini, nah itu namanya dibiaskan atau diindustri. Kalau dihamburkan dari satu titik, kemudian dia akan menghambur kemana-mana, itu dihamburkan. Ya, seperti jelas diserap ya. Diabsorpsi, dihamburkan, dibiaskan, dan diemisikan kembali pada
panjang gelombang yang sama atau berbeda saat keluar dari sampel. Jadi anggap aja kita punya satu kotak kaca gitu ya, kotak kaca, kemudian atau prisma ya, untuk prisma itu tapi kaca, kemudian ada cahaya ditembak tadi. Nah ini bisa jadi dia akan satu scatter, dia berikan kemana-mana. Dari sini dia akan berikan kemana-mana. Ya, kemudian dibiaskan dia akan dia kalau gini dia tidak akan lurus gini tapi dia ini satu doang. Persepsi sudah seperti itu. Jadi gambarnya seperti itu. Nah, penyerapan radiasi apabila suatu molekul atau atom penyerapannya dengan energi tertentu. Oke, sama dengan itu. Maka dapat disebut peristiwa M tambah H2. M itu molekul ya. M itu molekul ya. Kemudian ada di energi. Energinya tentu saja energi radiasi. Kemudian dia akan tereksitasi. Ya. Jadi ada suatu peristiwa di mana dia lebih banyak atau ya bukan dia apa ya? Jadi mana dia ditembak atau ada energi yang melewatinya. Walaupun tereksitasi. Nah ini pada atom. Paham nggak ini? 1S, 2S, 3S, 5S, 4S. Itu dulu di luar organik. Skip dulu ya. Nah ini. Nah, transisi N menjadi kristal. CO ada dua pasang atom elektron yang bebas. Ya, ditambah energi, ya, ditambah energi ini satu ini, dia akan pindah dari P ke P star. P star itu mana? P ke P star, dia naik satu, makanya dia akan berubah. Yang tadinya dia lalu jadi 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ini N menjadi kristal. Ini cara ini. Oh ini dia. Bonding. Bonding. Ya, alpha. T, non bonding. Anti bonding. Anti bonding. Bonding menjadi anti bonding. Tapi non bonding jadi anti bonding itu jarang terjadi. Itu tingkat energi. Tadi saya sampaikan bahwa ada misalnya suatu molekul dia punya suatu, ini gambarnya kelihatan nggak di tangan saya? Mas Mbak. Iya, Pak. Tangan saya kelihatan nggak di kamera ya? Apanya, Pak? Tangan dulu. Tangan. Kok kelihatan, Pak? Nah, anggap aja ini adalah satu keadaan ini energi. Misalnya dia dari bonding. Bonding maksudnya gimana? Dari misalnya CO2. CO2 itu kan jelas ya. C tangannya 4, ya. Pegang 2O. O tangannya 2. Betul ya? O tangannya 2, ada 2O, pegang C-nya 4. Itu jelas bonding. Pada saat dia nanti dikasih energi, CO2 di sini nih, ya. CO2 di sini. Nanti dia di bonding sini. Supaya solusi. Nih,
bonding. Ini. Bondingnya di sini. Ya. Ini semakin tinggi, energinya yang dibutuhkan semakin naik. Alpha dan bonding, alpha maupun T, alpha start, T start. Di alpha atau mu ya? Ini bonding ya. Jadi di misalnya dia bonding sini, misalnya C yang memegang dia CH4 misalnya, C-nya 4, dia jelas bonding. Tapi pada saat dia dikasih ya, dikasih energi ini CH4 misalnya. Ini cuma misal. Dikasih tadi ini akan berubah dan energinya pasti akan naik menjadi antibody. Biasanya adalah bonding menjadi antibody normalnya. Ya, pada saat nanti dia naik ini, dia akan tidak apa namanya? Dia akan tidak stabil. Makanya di depan tadi, setelah itu dia pasti akan mengeluarkan energi lagi, energi yang ini dikeluarkan lagi. Dia akan mencoba mencari keadaan yang paling stabil bagi dirinya setelah dia kena. Ya anggap aja gini, setelah di rumah nih terus disuruh misalnya tolong beliin sesuatu, gambarnya kalau kita ngeliat ada energi yang keluar, ada energi yang datang, silahkan beli. Ya udah, setelah beli udah kan balik lagi kan. Nah, gambarnya sebenarnya secara molekul atau atom itu seperti itu juga. Jadi pasti semua mencari gimana biar dia dapat ground state-nya lagi atau keadaan yang stabil lagi ya. Ini mungkin agak ya, coba besok atau nanti juga saya carikan lagi yang lebih jelas ya. Nah, kalau ini C ke P star atau N ke P star itu jarang. Ini dia yang ini dari alpha atau mu itu yang electronic fixation. Nah, kalau struktur absorpsi adalah buat energi yang diserap atau diserap sebagai fungsi atau ini emisi radiasi, eksitasi, spesies tereksitasi dapat mengisi proton bila kembali ke ground state. Ya, tadi bagaimana dia mencoba mencari yang dia paling stabil itu seperti apa. Dari gambarannya kita di enak. Bisa. Nah, ini apa namanya? Ini adalah beberapa yang bisa menghasilkan warna pada saat itu. Ada pertanyaan dulu? Belum ada, Pak.
Oke, belum ada? Belum ada, Pak. Belum Mata, ya? Pak. Oke. Nah, sekarang coba sambil kita sambil kita membahas yang kemarin ya. Coba saya minta ada yang presentasi tugas yang kemarin, tapi kan ini langsung aja dengan aplikasinya ya. Silahkan kalau ada yang mau presentasi silahkan. Mas Polik mungkin? Mas Faiz, Mas Faiz? Sambil saya carikan contoh. Ayo, yang maju siapa? Ayo, nggak ada yang mau nih. Monggo, monggo. Mbak Sophie, silakan Mbak. Ya Pak, minta tolong di share screen dulu ya Pak nanti. Oh ya, ye. Ayo Mbak Sophie tadi mana? Nggih Pak, itu baru minta tolong Vika Pak Oh ya, ya. di Ya. Monggo Mbak. Lalu Mbak nggak jelas. Kabur suaranya. validasi metode
Terus photometry next. Oke, next. Ya. Oke. Yang pertama meneliti tentang apa? Ya. Yaitu meneliti tentang validasi penetapan kadar vitamin C dari ekstrak kulit jeruk keprok secara spektrofotometri UV vis. Good. Next. Metode yang digunakan yaitu metode spektrometris, pembuatan stok vitamin C dalam sentra ppm dalam dan ekstrak kulit 1000 pipanan maksimum menggunakan rutan vitamin C 100 ppm lebih kurang gelombang 200 sampai 800 nanometer menggunakan di panjang gelombang maksimum sebesar 274,2 nanometer. Pembuatan kurva baku vitamin dibuat dengan cara menghubungkan konsentrasi larutan standar pada seri konsentrasi 4, 6, 8, 10, dan 12 ppm. Penetapan kadar vitamin C pada ekstrak kulit jeruk keprok dilakukan pada konsentrasi 100 ppm, kemudian diukur absorbansinya dengan spektrofotometer UV pada gelombang maksimum yang dilakukan dalam 3 kali percobaan. Oke. Parameter validasi dan hasilnya yang pertama yaitu linearitas persamaan sama dengan 0,69x kurangi 0,0 dengan koefisien korelasi R sama I karena memenuhi kriteria penerimaan. Yang kedua yaitu presisi. Nilai standar yang diperoleh dari konsentrasi 4 sampai 12 ppm adalah kurang dari 0,02 dan diperoleh nilai persen RSD kurang dari 2%. Memenuhi syarat nilai persentase RSD yang diterima. Yang ketiga yaitu akurasi dengan metode adisi, menunjukkan bahwa persentase recovery yang diperoleh yaitu 97,91 sampai 104,16%. Baik karena dalam range nilai persentase recovery 90 sampai 110%. Next. Yang keempat yaitu batas deteksi diperoleh sebesar 0,239 ppm, menunjukkan jumlah analit terkecil yang masih dapat dideteksi dengan metode spektrofotometri UV vis. Yang kelima yaitu batas kuantifikasi diperoleh 0,24 ppm. Pada konsep tersebut bila dilakukan dapat memberikan tahan. Yang keenam yaitu kadar vitamin C dihitung dengan persamaan Y sama dengan 0,069x dikurangi 0,01 sehingga diperoleh kadar vitamin C total ekstrak kulit jeruk adalah 58 mg atau 5,188%. Sudah, Pak. Terus anunya apa, Mbak? Metode ekstraksinya ada nggak, Mbak? Tertulis nggak? Metode ekstraksi ini kan ekstrak jeruk keprok toh, ya toh? Jeruk keproknya diapain, Mbak? Coba dibaca. Dimaserasi, Pak. Dimaserasi. Etanol. Berapa kali? Diaduk selama 2 kali 20 jam. 2 kali?
2 kali, Mbak? 20 itu rendamannya, Pak. Dibiarkan 2 hari. Rendamannya dapat berapa Mas seratnya? Seratnya dipekatkan dengan alat rotasi evaporator itu Jadi berapa? di jurnal nggak Nggak ada, ada. Pak. Nggak ada. Tapi Mas Rasia ditinggal diaduk nggak? Iya. Diaduk, oke. Itu penting. Iya, karena diaduk. diaduk itu penting karena biasanya dia akan apa ya? Dia akan apa namanya? Kadarnya dia akan berubah. Pada saat diaduk dia akan bisa biasanya kadarnya akan lebih tinggi. Dia lebih tipis dibandingkan dengan vitamin C ya, Pak ya. Ekstrak silotilus disebutkan nggak Mbak detektornya UV apa? Gimana, Pak? Detektornya UV-nya disebutkan nggak? Nggak ada. Sebentar, Pak. Ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada, ya. Terus, oke, ada lagi yang mau ditambah nggak? Sudah, Pak. Oke, terima kasih, Mbak. Panggil-panggilannya Mbak Sofi ya, Mbak? Iya. Atau mau lagi? Yo, lainnya. Atau Mbak Raftika, punya Mbak Raftika sekalian aja. Biar sekalian share screen. Ya, Pak. Wah, Yang jurnal 7 ya, Pak? ya, lanjutnya. Jadi yang jurnal 7 itu meneliti tentang Judulnya apa, Mbak? Judulnya, Mbak? validasi metode analisis untuk penetapan kadar tablet asam mefenamat secara spektrofotometri ultraviolet. Nah, oke, terus. Metode yang digunakan. Pada penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode spektrofotometri UV serta mengetahui kesesuaian kadar tablet asam mefenamat, nama dagang dan generik dengan persyaratan kadar menurut Farmakope Indonesia edisi 4. Validitasnya diuji berdasarkan parameter akurasi dengan metode penambahan baku dan parameter ketelitian. Metode spektrofotometri UV yaitu metode untuk pengukuran serapan cahaya di daerah ultraviolet 200 sampai 350 nanometer. Parameter validasinya dan hasil. Parameter validasinya meliputi nilai linearitas, presisi, akurasi, batas deteksi, dan batas kuantifikasi.
Hasil uji validasi metode ini menunjukkan ketelitian dan ketetapan yang memenuhi persyaratan validitas analisis di mana hasil ketelitian alat 99,251% dan ketetapan rata-rata 92,75%. Berdasarkan hasil diperoleh nilai linearitas sebesar R sama dengan 0,9979 dengan batas deteksi yang diperoleh adalah 0,1246 ppm, sedangkan batas kuantitas 0,4154 ppm. Berdasarkan data yang sudah didapatkan, kadar asam mefenamat dalam sediaan tablet generik 1 diperoleh kadar rata-rata 11,3580 ppm dengan simpangan baku 0,6344. Tablet asam mefenamat generik 2 11,3044 ppm dengan simpangan baku 0,4147. Tablet asam mefenamat dagang 1 diperoleh kadar rata-rata 11,3044 ppm dengan simpangan baku 0,566 ppm dan untuk asam mefenamat dagang 2 diperoleh kadar rata-rata 11,604 ppm dengan simpangan baku 0,4180 ppm. Ini menunjukkan bahwa seluruh kadar rata-rata di atas batas deteksi LOD yaitu 0,1246 ppm. Ini berarti seluruh sampel dapat terdeteksi dan semua sampel tablet yang diuji baik yang generik maupun dagang memenuhi standar persyaratan tablet menurut Farmakope Indonesia edisi 4 tahun 1995. Oke, Mbak, penyiapan sampelnya gimana, Mbak? Maksudnya asam mefenamatnya diapain aja itu, Mbak? Coba Mbak kita coba. Gimana namanya? Sudah lihat coba. Harusnya ada. Bentar, Pak. Ya, iya. Ada, Mbak?
Dibuat larutan baku bukan, Mbak? Ya, terus berapa dibagi berapa terus apa? Berapa miligram ke berapa miligram ya? Yang bisa 12,5 miligram. 12 di add menjadi 250 ppm bukan, Mbak? oke 150 berarti 12 setengah di add menjadi ya. Di situ ada nggak tulisan regulasinya? Kamu nggak ya? Kita lihat. 12 setengah pada yaitu ditambahkan 50 mili metanol itu ya. Diperoleh Iya, konsentrasi Pak. 250 ppm Oke, itu cuma perhitungan apa? Kalau menjadikan dia taruhan tahu kan tinggal diambil berapa, kemudian di add berapa. Itu hitungannya sendiri. Itu hitungannya simasu, operating time, waktu, LOD. Oh ya, sambil yang lain silahkan presensi ya. Di muka ya, sama ini saya bukain presensi saya biasa ini. Presensi. Ya, silakan presensi dibuka dan presensi itu di chat. Sudah saya kirim. Oke, Mbak. Terima kasih. Mbak. Nah, Ika ya, Mbak ya. Panggilannya Mbak siapa, Mbak? Pika, Pak. Ika. Ada lagi? Mas Rian yang jauh ini. Mas, presentasi atau udah di Magelang, Mas? Mas Rian? Sinyal aman ya? Kedengeran nggak, Mas Rian? Iya, Pak. Nah, Mas, presentasi Mas terakhir. Masih satu kan ya? Anu, Pak, PPT-nya di laptop tapi lagi nggak pakai laptop, terus lagi nggak di rumah. Waduh. Ayo, siapa lagi? Rafli Cena. Mas Rafli. Saya boleh, Pak. Boleh, silakan. Bentar, Pak. Tunggu, Mas. Boleh. Ini sudah berbeda. Sudah kelihatan, Pak. Sudah. Ternyata ada yang lain ya. Untuk turun 9, penelitiannya tentang validasi metode analisis kadar ketoprofen secara kromatografi cair kinerja tinggi. Metodenya menggunakan metode kromatografi cair kinerja tinggi atau singkat KCKT. Ya. Kromatografi cair kinerja tinggi merupakan suatu metode pemisahan canggih dalam analisis farmasi
yang dapat digunakan sebagai uji identitas, uji kemurnian, dan uji penetapan kadar. Ini untuk hasil akurasinya. Hasil pengujian akurasi menunjukkan bahwa nilai perolehan kembali yang didapat berkisaran antara 98,68% dan 101,61%. Untuk presisinya, nilai RSD pada larutan standar dan larutan sampel masing-masing adalah 0,17% dan 0,39%. Batas deteksinya adalah hasil tersebut terlihat bahwa konsentrasi terkecil dari larutan standar yang masih dapat dideteksi oleh alat adalah 1%. Dengan area sudah hampir rata dengan garis dasarnya. Kelinearan batas deteksi. Persamaan linear yang didapat adalah Y sama dengan 1998,33 X plus 209,75 dengan koefisien korelasi 0,993. Terus ada hasil ketegangan. Nilai standar deviasi relatif yang diperoleh pada uji ketegangan adalah 1,42%. Yang terakhir, kelinearan. Hasil analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa hubungan tersebut memenuhi persamaan linear. Y sama dengan 2019,48 X dikurang 4225,64 dengan koefisien korelasi 0,99,6. 996 ya, 9-nya berarti 3 kali ya, termasuk ya berarti ya. Iya, Pak. Minimal kan kalau saya kan minimal 2, kalau 3 udah bagus, yang di atas juga udah 0,993, nilainya tadi berarti adalah 1,5%. Nah, coba naik Mas. Jadi yang tadi adalah KCKT, ketoprofen Iya, ya Pak. Mas ya. Ketoprofen ya Mas ya. Iya, kata Perwan. Tablet ya. Yang ditimbang berapa dilarutkan dalam berapa? Iya, Pak. Yang ditimbang berapa dilarutkan dalam berapa mili? Yang ditimbang 100 bentar Pak. Ketoprofen Pak ya. 100 mg Pak. 100 mg dalam Dimasukkan dalam labu ukur 200 mili Pak. 100 mg dimasukkan dalam labu ukur 200 mili ya. Ya. Ditambahkan fase gerak dihomogenikan itu ya Mas ya. Ya. Di filter membran. Nah, ini disaring dengan filter membran ini sebelum diinjekkan ke HPLC atau KCKT. Ini adalah kelas itu. Ini menarik. Oke. Ada pertanyaan sampai situ? Untuk metode yang terakhir tuh kenapa beda sama yang sebelumnya, Pak? Metode terakhir itu adalah alat yang berbeda Mas sebenarnya. Memang kemarin saya pilihkan biar agak berbeda. Itu jelas berbeda karena kromatografi kadar tinggi mirip-mirip tapi beda. Oh maaf, dia beda. Dia nggak pakai ini, nggak pakai apa cahaya, tapi nanti dia pakai polaran. Dia mirip KLT, tapi dia kolom dan alatnya berbeda. Ya, memang beda. Tapi nggak ada detailnya gitu. Ya, ada pertanyaan lagi? Saya share screen, saya ulang dikit tadi ya. Sekarang share screen saya apa, Mas? Itu tadi ya. Spektrum ya, Pak.
Spektrum absorpsi ya, betul ya. Oke, saya ulangi lagi sedikit tadi. Ada penjelasannya di belakang. Suatu energi yang diserap atau intensitas berkas yang diemisikan sebagai fungsi alfa atau T. Spesies tereksploitasi dapat memutuskan foton bila kembali ke ground state. Ya. Yang tadi, kalau elektronik itu nanti UV visible, jadi gambaran molekul atau atom itu satu pada saat ditembak dia bisa energinya naik, atau dia bisa bergetar, atau dia bisa muter. Ya, kalau bergetar, kalau dia naik energinya itu pakai UV visible. Kalau vibrasional getar-getar gitu, sebenarnya nanti macam-macam nanti di infrared kita akan tahu. Itu bisa dicek dengan spektrometer inframerah. Ya. Kalau relasional microwave itu kemudian gravitasional. Jadi gambarannya aja, gambaran itu kemudian, nah ini tadi akan memproseskan atau mentransisikan elektron. Ini tadi digambar lebih jelas di sigma ini, maaf. Sigma itu ikatan, P itu ikatan, N itu non bonding, P star itu anti ikatan, sigma star itu anti ikatan. Ini adalah gambaran bagaimana dia bisa pada saat ditembak suatu energi radiasi dia bisa naik. Walaupun tidak semua ini bisa terjadi. Misalnya ini, jenis transisi ini memiliki nilai epsilon kecil, forbidden transition, jarang terjadi. Nah, ini contohnya. Dari P, tadi apa Mas tadi? Ikatan ya. Ikatan P ke P star. Nanti ikatan. Ya. Ground state electronic configuration excited state dari yang dia dua-duanya ikatan menjadi satu. Jadi tidak ada yang tidak ikatan. Excited state. Transisi P ke P star. Nah, dasar analisisnya gimana? Kualitatif, pola spektrum. Jadi pada saat nanti ada, oh ya, nah, ini gambarannya nih. Ya. Sampelnya ada di sini. Ya. Ada sampel di sini. Tadi, molekul atau atom. Molekul ya, kebanyakan akan molekul. Molekul adalah kumpulan atau susunan atom ya di sini. Ya, namanya UV. Sumber cahaya polikromatis ya, emisifasi atau penyebab cahaya, bagaimana dia menyebabkan cahaya itu bermacam-macam, kemudian ditembakkan ke ini, ke sampel. Nah, dari ini energi ini akan berbeda nanti dibandingkan pada detektornya. Ini gambaran normal, apa namanya, gambaran normal spektrofotometri itu ini konvensional seperti ini ya. Kemudian
Ya, jadi gambaran apa skematisnya seperti itu. Kemudian dasar analisis pola spektrum, kemudian lambda maksimum, ya hanya maksimum dalam pelan tertentu. Kemudian ada kuantitatifnya, ada jumlah berpikir. Ya. Nah, kemudian kalau di UV-Vis kita akan mengenal chromophore dan auxotron. Chromophore adalah bagian molekul yang bertanggung jawab pada penyerapan cahaya. Suatu kelompok atom yang memberikan peningkatan absorpsi di daerah UV dekat. Sekali lagi, chromophore adalah bagian molekul yang bertanggung jawab pada penyerapan cahaya. Ya, suatu kelompok atom yang memberikan peningkatan absorpsi di daerah UV dekat. Setiap penyerap cahaya tampak akan nampak berwarna. Makanya tadi saya sampaikan adalah dia pasti akan berwarna. Ya. Kemudian kebanyakan chromophore memiliki ikatan tak jenuh. Fungsi seperti OH, NH2, OH3, dan halogen yang memiliki elektrovalisi tak berikatan dan tidak menyerap radiasi pada panjang gelombang lebih dari 200 nanometer. Tetapi absorpsi menunjukkan refleksi yang intens. Daerah UV jauh transisi dan bonding ke sigma star. Ya, suatu molekul dan ion hanya dihubungkan dengan transisi antara tingkat energi elektronik tipe tertentu atau gugus suatu atom dalam molekul dan tidak menandakan molekul tersebut secara keseluruhan. Sekali lagi, hanya dihubungkan dengan transisi antara tingkat energi elektronik tipe tertentu atau gugus suatu atom dalam molekul dan tidak menandakan suatu molekul tersebut secara keseluruhan. Energi kurang lebih kilokalori per mol menunjukkan perubahan elektronik, vibrasi atau rotasi. Ya, menghasilkan bentuk pita protein yang berlengkap. Jadi tadi UV dekat 400 sampai 190, UV jauh 190 sampai 100. Daerah visibilnya 400 sampai 800. Instrumen yang ada, jadi demikian daerah UV dekat 490. Karena silika kalau juga dari sini malah lagi ukuran di daerah UV jauh. Jadi dari atas chromophore, kemudian auxotron adalah apa ya? Fungsi yang tadi ada. Chromophore adalah itu udah. Sedangkan kalau kita beri data dan radiasi. Jadi gambarannya adalah ini. Pasti nanti akan berwarna. Nah, ini kuantitatifnya di sini. Log. Nah, ini dari dosen saya dulu. Ada pertanyaan ke sini? Jadi tadi gambarnya adalah bagaimana ada sumber sinar ya. Kemudian ada monochromator, bagaimana dia sebenarnya membuat dia monokrom, tapi kemudian bisa membagi itu menjadi apa ya, spektra. Saja pada saat dia ditembakkan ke sampel, dia hanya berisi atau sampel cahaya yang spesifik ya. Sampel cahaya spesifik saja. Nah, setelah itu ya udah, pada saat dia nembak ke sampel, nah sampelnya nanti yang jenis sampelnya dia akan berpengaruh. Apakah dia nanti akan berpindah dari misalnya dari sigma ke sigma star atau pi ke pi star, nah itu nanti tergantung molekulnya.
bisa dibaca. Cuma saya nggak mau terlalu cepat kemudian masuk ke perhitungan, nanti semoga di lab ya, nanti kita bisa tahu bagaimana hitungannya, walaupun hitungannya sih kebanyakan akan dari absorbansi, kemudian apa tadi regresi linear ya, regresi linear, kemudian ini regresi linear dan kurva batu. Jadi kalau praktikum biasanya kita akan bikin lakukan baku, kemudian seri kadar, dibaca, dapat bersama regresi linear, tinggal dimasukkan saja. Ya, jadi ada gambaran, tadi sudah ada gambaran gambaran instrumennya sudah, kemudian fungsinya sudah, dan apa tadi? Prinsipnya sudah, gambarannya sudah, prakteknya ya, prakteknya nanti yang belum. Karena kita punya UV-VIS. Kalau di lab kita punya. Kalau APLC atau KCKT kita nggak punya. Ada tapi kolomnya nggak ada. Jadi nggak bisa. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Mungkin belum ada, Pak. Bentar ya, bentar ya.
Oke, kalau nggak ada, saya sudah kirim artikel lagi. Ini agak berbeda ya, tapi ada hubungannya dengan HPLC, KCKT, dan UVFIS. Ya, Mbak Shopee ya, Mbak ya. Ada 2 ya. Iya, Silahkan Pak. dikerjakan seperti kemarin ya. Mungkin agak lama karena kali ini bahasa Inggris ya. Kali ini bahasa Inggris, jadi mungkin ya nanti kurang lebih jam 2 lah, jam 2, jam 2, jam 2. Jam 3 atau mungkin sekalian aja setelah nganu ya, setelah kita sholat ya, setengah 4 gitu ya. Iya, Pak. Kurang atau enggak tuh 2 tuh? Cukup. 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 Benar loh ya, tapi ya. Jadi kayak tadi, dan kalau bisa silahkan metodenya ditulis dengan lengkap ya. Maksudnya metode penyiapan sampelnya seperti apa ya. Kemudian detailnya seperti apa ya. Kalau misalnya nanti ada misalnya HPLC-nya atau spektronya, detektornya apa, kemudian dia single atau double beam, nah coba nanti ditulis. Kalau ada yang berbeda, coba nanti kita carikan fotonya, kalau double beam gimana, kalau single beam gimana. Ya, jadi silahkan dikerjakan dulu, nanti setelah sekalian aja nanti setelah setelah asar ya, setelah 4 gitu ya. Dan itu ada bahasa Inggrisnya. Semoga Iya, sih nggak terlalu susah. Iya, Pak. Tadi Mas Faiz ya, Mas. Kudu G. Oke, ya. Yo. Mbak Anindya Zahra. Mbak Anindya. Mbak Anindya. Mbak Nurul Umi. Iya, Pak. Ya, monggo Mbak, ayo Mbak. Iya. Langsung saja, Pak. Ya, langsung saja Mbak, silakan. Yang pertama, meneliti tentang apa? Meneliti tentang metode baru untuk penentuan insulin manusia dalam infeksi berair. Ya, terus Yang kedua, menggunakan metode apa? Deskripsikan secara singkat. Menggunakan metode HPLC, UV, gradien yang sederhana dan sensitif untuk analisis insulin manusia dalam injeksi air. Pengembangan metodenya, metode ini dikembangkan dengan mencoba kolom yang berbeda, RT C2, RT C8, dan RT C18 dengan panjang yang berbeda, 25, 15, dan 10 cm. Semua diameter internal 4,6 mm dan menggunakan fase gerak yang berbeda, dibuat dari pelarut yang berbeda sebagai metanol, asetonitril, dan larutan sulfur berair pada pH yang berbeda 4,5 dan 3,2. lanjutkan. Yang ketiga, menentukan validasi dan hasilnya. Metode HPLC UV,
gradien yang baru dikembangkan sederhana, sensitif, selektif, tepat, akurat, dan cepat dengan waktu jangka pendek 17,5 menit dibandingkan dengan metode USP 90 menit. Metode ini diuji untuk studi stabilitas insulin pada pH yang berbeda 1, 2, 3, dan 7, 4 dan memberikan hasil yang baik. 7,4 toh, Mbak? Iya, 7,4, Pak. 7,4 ya, betul ya? Iya. Ya, terus? Sudah, Pak, saya bingung. Sudah. Mana. Terus hasilnya? Ini baru sampai sini ya, Bang? Kebanyakan itu ya, Pak. Yang jurnal kedua itu kebanyakan yang di itu loh, Pak. Apa? Bentuk tabel tuh loh, Pak. Nah, sebentar, kita lihat ya. Tapi coba Mbak, yang di atas dulu, Mbak. Coba di atas dulu. Ya, ini memang metode yang berbeda dari spektrum. Naik, Mbak. Di slide nomor 3 coba, Mbak. Ini ya. Oh ya, benar. Yang ini, Mbak, yang atasnya satu. Yang slide nomor 4 apa, Mbak? Coba lihat. Tidak ada, Pak, cuma 3. Cuma 3. Oh ini, ya ini berarti kan ini udah benar HPLC, kromatografi cair kinerja tinggi, UV, gradien ini sebenarnya dari ininya apa namanya pelarutnya, Mbak. Ini sebagai metanol, asetonitil dan larutan buffer air pada pH yang berbeda 4,5 ya. Kemudian metode ini dikembangkan sebentar, saya baca dulu ini. Metode ini dikembangkan dengan mencoba kolom yang berbeda, RPC2, RPC8, dan C18. Ini sebenarnya sama-sama kolom. Jadi kalau di HPLC itu nanti kita punya kolom, ya. Kolom itu kayak ya anggap aja kayak kalau bentuk realnya kayak sedotan panjang gitu. Sedotan panjang gitu, step itu ada beda pada panjangnya beda, diameternya beda. Dan nanti sampel larutan itu masuk ke situ, dan kemudian dibawa dengan fase kolom ini biasanya akan berisi, kalau nanti HPLC kita akan berbicara tentang kepolaran suatu senyawa ya. Jadi nanti kolomnya biasanya non polar ya, dan nanti fase geraknya polar. Nah, kalau sama-sama non polar biasanya kan dia akan mengikat ya, tertarik ya. Itu hampir sama dengan yang KLT sebenarnya. KLT itu kan kromatografi itu kan sebenarnya tentang kepolaran ya kan? Tentang kepolaran. Ya, dan nanti di KCKT ini kolomnya itu berbeda-beda, saja pemisahannya akan berbeda-beda. Makanya dia nyobanya 3. Ini 25 cm, 15 cm, 10 cm. Semua diameter internal, jadi lubang panjang terus diameternya 0,46 itu berarti kan. 4,6 itu kecil. Menggunakan fase yang berbeda pada pH yang berbeda. Oke ya, gambarannya adalah seperti itu. Jadi benar dia mencoba kolom yang berbeda. Coba slide nomor 7, Mbak. Slide yang bawah. HPLC baru ya baru dikembangkan sederhana jadi selektif. Oke, ini coba ditutup, Mbak. Coba saya share screen, Mbak. Share screen yang apa? Gimana, Pak? Coba saya tak share screen ininya apa? Jurnalnya atau artikelnya? Iya, Pak. Ya. New method for determination of human insulin in aqueous injection. Jadi injeksi dasarnya dia pakai air ya. Sudah benar tadi method was developed by different column. Jadi kolom tadi yang ceritakan kayak sedotan itu ya. RPC2, RPC8 dan RPC18 of different length. Ya. Nah, betul sampai situ. Kemudian
Mobile phase itu fase gerak ya, dengan pelarut yang berbeda. Etanol, azotronitrol, dan aqueous buffer solution. Ya, larutan pH, ya, larutan pH pada pH 4, 5, dan 3,2. Kok tadi ada di 4,5 gitu? Lanjut coba. Ya, all of the above condition give no peak, no separation or tailing of the insulin peak. But the following HPLC condition give the best separation between insulin and ethanol standard. Betul parameter. Volume wavelength-nya 214 nanometer. Di sampel injeksinya cuma 20 mikroliter. Flow rate ya, dilution mode gradient. Ya, model phase A. Kenapa disebut gradient? Karena ini the ionized water acetronitrile 90% 10 V per V. Jadi the ionization-nya 90%, acetronitrile 10%. Ditambah 0,1 TFA. pH-nya 2,1. Disebut gradient karena dia akan berbeda jumlahnya. Kita lihat yang mobile phase B. Ya, dia menjadi 60 dan 40 volume per volume. Geser ya dari 90 ke 60, dari 10 ke 40. Plus 0,1 pH-nya masih sama. Ya, jadi cuma 2 aja. Insulin stock solution internal standard ya. Kurva kalibrasi, quality control, validation, method validation and scalability. Linear range, nah ini sebenarnya dia menggunakan beberapa metode dan menyiapkan beberapa larutan yang berbeda untuk cek parameter validasinya. Precision Steven Insulin Solution, nah ini kan beda nih. Akurasi, hasilnya gimana? Result, ya. Linearitas, calibration curve for insulin was constructed by plotting the concentration of insulin standard solution versus the peak area ratio. So, oh ini tadi yang table ya Pak ya. Calibration itu jadi blank kosong 1 volume. R-nya bagus 0,997 ya. Berarti linearitasnya bagus ya. Kemudian kita lihat rasio terus ini rasio-nya sekian sudah dipilih 0,01. Kemudian relatif errornya kecil banget 0,00 0,9 ya. Stabilitasnya ini hasil kromatogram dari kalau kita pakai KCKT, kromatografi cair kinerja tinggi. Gambarnya mirip-mirip kayak gini lah. Tapi semoga bisa praktik juga ya. Jadi hasilnya di sini saya pikir ini menarik karena pekerjaannya detail sekali. Ya. Analytical, Access to producible RSD value 0,019, linearitasnya 0,99, open dari sekian. The accuracy of method was also stated and the article was ranging from minus di bawah minus, error kok minus. Selectivity bagus. Ya. Ini kerjanya precise, sangat precise. Jadi kita lihat di sini 0,997 gambarnya sangat menarik. Nah, ini. Jadi kemarin kalau kita bicara
error ya, error biasanya dia akan ada di sini dan di atas, jadi dia juga pasti akan berubah. Ya, ada pertanyaan tentang yang kedua? Ini hal yang berbeda. Ya, jadi memang tadi saya tuliskan memang ada yang berbeda biar pada saat nanti kita kuliah tentang itu ada gambarannya. Ya. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Ya. Oke, satu lagi ini di sini. Ya, validated RP. HPLC adalah chromatografi cair kinerja tinggi. Method for determining the levels of projection HCl. Chlorpheniramine maleate, dextromethorphan, hydrobromide, and guaifenesin in their pharmaceutical dosage form. Oke, pertanyaan saya pertama, projection itu obat apa? Mbak Sofi, projection itu obat apa, Mbak Sofi? Batuk, Pak. Batuk. Ya, batuknya kering atau tidak? Kering atau berdak? Kering. Dia mengeluarkan darah. Berbensin kalau kering yang ini, yang dextromethorphan ya. Kalau chlorpheniramine maleate, nama kerennya apa? Mas CTM ya. Guaifenesin? Obat batuk. Guaifenesin obat batuk gigi ya. Obat batuk juga. Oke, India Pharmaceutical Dosage Form ya. Oke, ini juga pakai apa? HPLC atau KCKP ya. The chromatographic condition were standardized using a chromatopath C18. Chromatopath itu merek ya, ini merek ya. Kemudian C18 adalah C-nya ada 18. Sekali lagi, chromatopath itu merek ya. Kemudian C18 itu C-nya 18. Jadi turunan karbon C18, panjangnya 2,5, kemudian diameternya 4,6, terus ini porinya adalah mikrometernya 5. The reduction times of bromide hydrochloride, chlorpheniramine maleate, and dextromethorphan hydrochloride and guaifenesin were 16,254 menit, 12.219 menit, 6,156, 9 menit. Ini menarik karena apa? Ini bisa terpisah dengan luar biasa. Ini kelihatan sekali nanti kalau diperhatikan. Dan kalau nanti mulai, saya yakin teman-teman sudah mulai membaca jurnal ya. Respectively adalah urut-urutan inilah gambarnya. The calibration curves were linear with correlation coefficient of 0,9987, 9988, 991 dan 9981 juga. Jadi masing-masing dibuat sendiri-sendiri 1, 2, 3, 4. Over a concentration range of 4.0 until 34.0 mikrogram per mililiter from fluoridation, 5 sampai 30 sampai ini ya. Oke, kita lihat detailnya ya. Kita lihat detailnya. Yang sudah kelihatan di sini adalah fase diamnya atau kolomnya. Oh, udah, ini sudah ada. UV detection, kemudian convergence position of metal isotopic
dan 0,05 fosfat buffer. Jadi ada 3. Kalau butuh 100 mili, berarti ada 50, 25, 25. Ya. Kemudian, nah ini gambaran apa namanya? Ada bromhexid, ya, bromhexid. Kemudian chlorpheniramine, dextrometorphan, dan fosforisid. Brom CAL dex bromotex itu ke seopam, ya, itu develop injector. Ini secara umum adalah bagian-bagiannya, ya. Kromatofag 25 cm, 4,6 mm dan 5 mikrocoulomb. The equipment was controlled by ini biasanya dia akan terhubung langsung dengan komputer, ya. Kemudian standar stock solution ini sudah ada sendiri 10 mg di 10 mg, transferring it to a 100 ml volumetric flash addition it yang ditakar, ya, in 20 ml of ini HPLC grade methanol. Jadi di KCKT atau HPLC itu dia punya standar pelarutnya sendiri. Dan itu bisa mungkin 5 sampai 10 kali lebih mahal. Kemudiannya jauh lebih murni. The solution were sonicated in batch sonicator, jadi kayak di apa ya? Yang nyampur, ya. Complete solubilization diaries. For it to ensure complete solubilization. Jadi biar benar-benar larut sempurna. After sonication, the volume was brought to 100 ml with same HPLC grade methanol. Ya. 20 jadi 100. Ini bawah 1 mg per mili, is reference standard. The combination of solution containing from chlorpheniramine masuk tadi 160, 40 ini sendiri-sendiri, tapi itu 1000 mili volumetric flash, ada di 200 mili average kegiatan. The solution ini sama, hampir sama. Jadi apa ya? Ini adalah barang yang ada di pasaran, ya. They were homogeneous to fine powder, ya. Ini dihancurin, kemudian they were homogeneous to fine powder, transfer to 1000 mili volumetric flash, dissolve 200 lagi, grade methanol lagi, sama kayak di atas. Kemudian transfer to 100 mili by filtering through water dari disaring. Disaring kenapa? Karena kalau misalnya kita ambil dari tablet, kemudian kita hancurkan, biasanya dia nggak akan larut sempurna. Terutama misalnya bahan tambahan di tablet itu di beberapa nggak bisa larut sempurna, makanya harus disaring. Ya, the residue was washed 3 times with 10 ml of metal and combined filter was brought to 1000 ml with the same similar to check the level of ini sama. Ya, kalau ini tadi dari standar, jadi serbuk standar, nggak ada tambahannya. Kalau ini dari tablet yang ada isinya tadi 4 tadi. Jadi tablet diambil, digerus, kemudian dilarutkan, ya, dilarutkan, kemudian disesuaikan kadarnya biar sama seperti di atas. Ya. A constant volume of the sample solution was injected 6 times. Jadi tadi kolomnya adalah lurus gini, ya, panjang gini, terus ada tempat injeksinya jadi gini. Ya, nanti kita jadi betul-betul injek, kayak kita kayak apa? Suntik itu, apa? Bentuknya juga suntikan. Gabasi faktor, elevator, dari gambar, result, arubat, keluar. Total time was 20 menit. Dapat 20 menit karena di sini retention time-nya maksimal adalah 16 menit. The areas were measured at
265 nanometer from gel text 2 respectively, and their construction is sample with a multi-level calibration curve and linear regression. Ini adalah konsentrasinya, ya. Kemudian analytical method, linearitas, akurasi, presisi, LOD, LOP, ya. Plasiku ini nggak ada. Plasiku tahu ya, kosongan. Selectivity and specificity. Kita lihat aja. Nah ini. Jadi dengan ini pasti kemungkinan besar ini jelas kepolarannya berbeda. Yang terlahir keluar biasanya akan lebih non-polar. Dia diikat di keluar. Kenapa cuma 20 menit? Karena keluarnya tadi maksimal 16 menit. Ya udah cukup aja sekali. Ya. Claim not found. Standard deviation, ya. Kadarnya, ya. Projection di apa namanya? Pasal 8C 8 mili. Ini di tabel itu 8 mili, 2 mili, 10 mili, 100 mili dapatnya itu. Ya. Ada deviasi, ada error. Error cuma 0,10. Koefisien variasi 6,1 dan ini kalau kita lihat enak seneng melihatnya ya, tapi harus kita bilang bahwa pekerjaan ini menghasilkan standar error sekian itu harus berisas, harus terbiasa. Validated story, linearity range ini kemudian sub 0,9 R2-nya 0,99, 0,9988, 0,981, 0,988. Akurasinya di recovery-nya bagus banget 100. Kemudian LOD ada conclusion. The present method is rapid, easy, and accurate for the simultaneous estimation of drop fluorescent dextromethorphan dan ini commercially available pharmaceutical pharmaceutical. Jadi yang ini tadi adalah di Berikov, ya. Variable of Berikov ini berarti tablet kalau kayak di Indonesia apa ya? Alpara atau Paratusin gitulah. Solvon kalau tablet. Ya. Jadi dia ngambil apa? Dia ngambil tablet dari luaran, diambil, kemudian dicek bener nggak sih? Menarik buat saya karena itu juga bisa untuk ngecek bener nggak sih klaimnya seperti ini, dan jadi publikasi juga bagus. Pertama kalau kita bisa kerja dengan firm, ya itu bagus. Paham ya gambarannya tentang tadi ya, apa yang dilakukan di mana namanya di penelitian tadi. Oke, terakhir saya mau nulis ini.
Kelihatan ya servis saya? Terlihat, Pak. Oke. Jadi silahkan nanti dikerjakan ya. Langsung aja dalam bentuk Word ya. Perbedaan dan bersama analisis menggunakan spektur fotometri UV dan kromatografi beda yang tidak bisa berdasarkan prinsip kerja. Kemudian kecocokan. Maksudnya adalah kalau UV fish itu seperti apa, kalau kromatografi cair terjadi itu seperti apa. Ya, perbedaannya di mana. Tapi kalau memang dua-duanya bisa, itu seperti apa. Ya, kemudian tentang prinsip kerja. Prinsip kerja silahkan ditampilkan. Tapi maksudnya kayak tadi saya tunjukkan ya, skemanya seperti itu. Soalnya kalau misalnya cuma nulis tentang cuma foto instrumennya cuma gitu aja, kotak ada komputernya gitu, jadi sama aja. Tapi kan kalau prinsip kerjanya kan bisa didata tadi ya. Prinsip kerja prinsip kerja prinsip kerja dulu, kemudian instrumennya. Beda ya, prinsip kerja itu kayak tadi saya bisa jelaskan. Kalau kromatografi berdasarkan polaritas senyawa ya. Kalau tadi UV fish bisa kasih bocoran, kalau UV fish dia ada ada titik tersendiri yang membuat dia bisa dianalisis dengan UV fish. Ya, silahkan dicari. Itu prinsip kerja. Kemudian instrumen. Ya, instrumennya seperti apa sih? Silahkan ditambah kalau bisa. Kemudian kecocokan bahan. Walaupun nanti prinsip kerja nanti akan berhubungan dengan kecocokan bahan. Nah, bisa disebutkan kalau bahan yang bisa pada prinsip kerja ini adalah ini. Kemudian penggunaan bidang sudah jelaskan, misalnya ternyata kita pakai kemudian bom, tapi coba dikulik lagi. Kira-kira kalau selain di farmasi maupun makanan, oke lah, nggak masalah karena masih juga. Tapi paling tidak seakurat apa sih? Atau dikulik lebih luas lagi. Biayanya berapa sih kalau misalnya kita ketesin kayak gitu, kalau kita nggak punya. Ya, jadi ada 4 ini ya, silahkan dikerjakan. Kemungkinan besar kita minggu depan oke, saya tawarkan aja mau berapa hari. Nanti jadi hasil nilai praktikum ya. Tapi saya juga mungkin juga akan menyelipkan juga sebagai nilai kuliah ya. Karena ada buku. Kalau misal ya, saya minta 2 minggu ya, tadi saya setting 2 minggu ya. Tapi saya minta dia komprehensif, dalam artian jangan cuma 1-2 lembar. Jadi saya minta fotometrinya kalau bisa jadi bagus ya, komprehensif, UV bisa HPLC juga bagus. Itu gimana? Cukup nggak 2 minggu? Cukup lah. Mbak Damin Syaratri, bagaimana pendapatnya? Ya Pak, ini bentuknya Word ya Pak? Word bukan saja. PPT kan? Ya, bukan PPT. Tapi Word-nya kalau bisa ya tadi silahkan ditambah grafisnya, tambah skema yang tadi saya sampaikan. Ada skemanya seperti ini jelasin, gitu. Terutama nanti di prinsip kerja sama instrumen. Oke, nanti ini saya post saja ya. Saya post
tugasnya saya post di apa? Di tugas di Boka, nanti dibahas di Boka semua. Itu atau mungkin ya saya mempertimbangkan kurang lebih dua mingguan lah. Ada pertanyaan? Pak. Oke. Jadi ini saya post aja di apa? Di Boka. Oke, kalau sudah mungkin karena tadi sudah itu silakan boleh dicicil ya, tugasnya tadi boleh dicicil ya. Mungkin sudah saya akhiri aja, ada beberapa hal kan memang ada porsi di mana teman-teman belajarnya kan mandiri ya, belajar mandiri dan itu berstruktur. Salah satunya agar berstruktur tadi adalah saya pakai tugas itu. Gitu? Nggak ada pertanyaan ya? Semoga minggu depan sudah bisa ketemu ya, jadi bisa lebih enak mungkin pelajarannya. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, Mbak Taduri.